Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dikabarkan ya kalau psikis dari Sahara ini terguncang teman-teman karena mengaku dilecehin oleh Yaimim teman-teman. Ini dia videonya. Netizen yang budiman, gimana kabarnya? Lama tidak bersua ya. Katanya si Suhara kena mental, psikisnya terguncang guys, gara-gara dilecehin. Oh iya teman-teman netizen ya, jangan suka ngebully Suhara ya. Kasihan Suhara. Masa dibully seluruh rakyat Indonesia, kasihan loh. Itu sampai kurus loh, itu sampai kurus Suharanya tuh. Dia sampai mukanya jadi nggak cantik lagi. Ya ampun Suhara, kamu dilecehin sampai kayak gitu ya, ya Allah, sampai lesu banget. Suhara udah makan, masih doyan makan Suhara. Masih bisa bobo cantik Suhara. Makan yang banyak ya, bobok yang teratur ya, nggak usah mikirin yang lain. Apalagi mikirin kalau lu mau dipenjara bertahun-tahun. Waduh, ada-ada saja ya guys ya tingkah dari Sahara yang mengaku dilecehkan oleh Yaimim sampai katanya guys psikisnya terguncang. Namun tak sedikit dari para warganet juga yang menganggap kalau ekspresi dari Sahara saat memberikan pernyataan kalau psikisnya terguncang itu dianggap drama oleh para warganet guys. Seperti salah satu komentar warganet ini yang mengatakan, Sahara oh Sahara. Bikin sinetronnya pinter banget kasih judul apa ya? Lalu dibalas oleh Bang Farel, judul tukang nasi yang baik hati. Wah, ini tukang nasi atau tukang roti guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan lebih lanjut ada juga video yang cukup menarik guys, di mana Yaimi menjelaskan saat melihat Sahara dan Agil di dalam rumah berduaan. Yaimi menjelaskan kronologi Sahara dan Agil di dalam rumah. Waduh, waduh, waduh. Ngapain tuh dalam rumah guys? Apakah dalam rumah dalam rangka mencicipi roti? Waduh, ini dia penjelasan dari Yaimim teman-teman. Kamera memplebu, apa itu karo, aku duduk, saya memperbaiki jalan, duk tek, tapi aslinya aku seru, karo, duduk ro, lalu kan ilmu, kroso, jadi ono iman, ono ilmu, ono nikmat merasakan, kok rasa-rasane, kok sajaane, ya, jadi saya memperbaiki paving, karo aku, mataku karo, imanku urung nggak tak pasang, meningkat menjadi nikmatku merasakan sajaane kok rasa-rasane si Agil kok arep ngene to. Apa tandane? Motone wabang mari minum 4 kuat, lungguh ning gazebo, si Zahar jembrut masuk. Sik to enggak apa-apa iki. Iki membuktikan lek tadi itu ada penggerebekan gitu loh. Kudu terus terang iki. Lek dituntut ben dituntut. Jadi aku dodok memperbaiki Pak paving kan ono video nih si Agil sendirian semua ada pada pergi, Pak Sofyan juga pergi bawa Innova yang paling bagus itu, si Zahar Jembrut masuk pakai aluminium wal ketatu anu ketou, jadi produk melentung titik no. Nah itu ya guys ya penjelasan dari Yaimim yang menjelaskan kronologi Sahara dan Agil. Di mana menurut perkataan dari Yaimim ini beliau merasakan ya saat Sahara dan Agil ingin anu-anu teman-teman. Di mana menurut Yaimim kalau dengan ekspresi dari Agil dengan sosok matanya yang merah dan menunjukkan ekspresi-ekspresi yang menurut Yaimim kalau Agil ini telah meminum obat kuat teman-teman. Dan Sahara juga yang menggunakan pakaian-pakaian yang cukup ketat ya menurut Yaimim. Jadi Yaimim menilai dan menganggap kalau mereka akan melakukan anu-anu tersebut teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Dan lebih lanjut teman-teman, ada juga penjelasan atau ungkapan dari Sahara yang mengaku telah dilecehkan oleh Yaimim teman-teman. Ini dia. Sebelum saya memviralkan itu, sebenarnya beliau duluan lah yang udah memviralkan saya di Facebook. Beliau sering menulis narasi-narasi dan opini negatif tentang saya, tentang usaha saya, tentang suami saya di Facebook.
Hal itu kemudian yang memicu emosional saya, yang kemudian saya pernah mengatakan ke beliau, ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita punya masalah, kita selesaikan baik-baik. Kalau mau selesaikan baik-baik, otomatis kan ada yang namanya mediasi. Tapi beliau tidak mengindahkan itu beberapa kali. Gitu. Nah, awal mula kasusnya kan kejahatan seksual tadi. Saya merasa awalnya kan nggak ada apa-apa, Mbak, baik-baik aja. Ya ini sering ke gazebo kami, ke garasi kami, bahkan setiap malam itu kadang kita ngumpul itu sambil karaokean, terus juga kalau bahasa Jawa Timur itu jagongan, ngumpul-ngumpul gitu, bercanda bareng. Dari situ mungkin beliau merasa akrab dengan kami, sehingga termasuk dengan saya akrabnya, sehingga ada kalimat-kalimat beliau yang mungkin menurut beliau itu bukan sesuatu yang intim, tetapi bagi saya perempuan itu adalah sesuatu yang intim gitu. Nah itu ya guys ya, pernyataan dari Sahara yang mengaku dilecehkan karena ada ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat Yaimim yang dianggap telah menyinggung Sahara teman-teman. Dianggap kalau perkataan yang cukup berlebihan dan mengarah ke hal-hal yang cukup intim dan membuat Sahara ini merasa tersinggung teman-teman ya. Dan ini ada penjelasan dari Yaimim yang mengatakan dan membantah kalau dirinya telah melecehkan Sahara teman-teman. Ini dia videonya. Jadi sedikit mempertegas ya Yai, memang kalau dari Yai pribadi ini tidak ada unsur pelecehan seksual terhadap Sama sekali mas, saya itu penghafal Al-Quran. Saya ini hamilul Quran. Tidak mungkin saya melakukan perbuatan maksiat, apalagi berkenaan dengan wanita. Gitu. Demi Allah, wallahi saya bersumpah ini demi Allah, demi Quran, saya tidak pernah melakukan pelecehan terhadap wanita. Selain istri saya ya, kalau dengan istri masuk melecehkan. Ya, itu faktor lainnya mungkin ya. Mungkin yang kayak gitu sering gitu loh. Itu pemicunya sepim. Sepim itu anak kecil. Saya merasa anak itu diperalat. Kenapa? Dan saya itu dibilang begini oleh Pak Sofyan. Wah, sepim ini berbahaya ini. Harus diawasi sama Yai Mimin. Nggak boleh sembarangan. Itu kan mengarah ke Pak. penuduhan sesuatu ya. Jadi maka ketika Pak RT ketika Pak RT ini menawarkan kepada saya perdamaian kepada Bu Zahara, siapa pengaruh? Saya siap sekali. Tapi saya mengajukan syarat. Apa itu? Jangan parkir di jalanan lagi karena lahan parkir sudah ada. Yang kedua, Sepim jangan pergi ke rumah saya. Kenapa? Kalau Sepim pergi ke rumah saya, itu diikuti oleh Mbak Zahara. Dan itu alasan dia itu, mohon maaf ya, masuk ke rumah saya. Padahal sering istri saya nggak ada, apalagi pas haji ya itu. Dan saya kan nggak bisa ngusir anak kecil. Bagaimana ngusir anak kecil, nanti saya disalahkan juga. Dan lebih lanjut teman-teman, ada juga penjelasan dari Yaimim mengenai video yang sudah tersebar dan video tersebut dijadikan bukti di Mapolresta Malang teman-teman. Di mana Yaimim setelah menjalani proses pemeriksaan oleh Mapolresta Malang dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepadanya, beliau juga menjelaskan dan memberikan klarifikasi di hadapan awak media terkait video yang sekarang tersebar itu teman-teman. Ini dia penjelasan dari Yaimim. Saya akan diperiksa dalam kasus Mbak Zahara ini terkait dengan berbagai hal termasuk penyebaran video pribadi saya. Sudah saya jelaskan bahwa HP saya sudah sering diperbaiki oleh Mbak Zahara ini. Bahkan satu HP ini pernah dibawa lebih dari 10 hari. Dua HP saya, 20 hari lebih dibawa ke Madura oleh anak buah Mbak Zahara. Saya tidak pernah menyebarkan pada siapapun. Saya kaget di situ tunjukkan video saya, nangis saya, video saya dengan istri saya. Itu didapat dengan cara melawan hukum. Tapi kan kita nggak sebodoh itu. Saya paham benar bahwa kekuatan hukum itu tidak hanya persoalan mandiri satu video begitu. Alibinya bisa dibangun kalau hanya terjadi video semisal sejarah mandiri. Tapi kan ada fakta penunjang. Bukti-bukti itu sudah diamankan juga? Oh iya, semuanya sudah kita amankan. Karena kan banyak orang yang dikirimin video itu. Dan mohon maaf, yang dilecehkan secara seksual itu kan juga sebenarnya kan ada beberapa. Cuman yang beberapa ini kan yang nggak mau speak up.
Nah itu ya guys ya, penjelasan dari kubu Yaimim dan penjelasan dari kubu Sahara teman-teman. Kalian lebih percaya mana? Apakah kalian lebih percaya kepada Yaimim atau malah ke Sahara teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan ada juga penjelasan dari kuasa hukum Yaimim guys, di mana beliau mengungkapkan kalau tidak akan ada kata damai terkait konflik antara Sahara dan Yaimim. Proses hukum akan terus berlanjut teman-teman. Ini dia pernyataan dari kuasa hukum Yaimim. Kita ada dua agenda. Agenda yang pertama tetap menghadiri pemeriksaan sebagai pelapor atas laporan persekusi yang beberapa waktu lalu yang sudah kita masukkan. Yang kedua, Yai juga akan diperiksa atas pengaduan dari Sahara terkait dengan pencemaran nama baiknya. Ini ada berapa orang yang dilaporkan Bang kemarin persekusi? Ya, ada beberapa nanti kemungkinan akan berkembang. Dalam video yang sudah beredar itu kan banyak. Ini awal pertama pemeriksaan beliau terkait laporan persekusi. Pesan pada pengacara saya, kita menggunakan prinsip perang Majapahit, belalang menyambar mangsa. Kalau sudah genderang perang ditabuh, tidak ada namanya mundur, mediasi, damai. Jadi harus sampai habis, belalang menyambar mangsa sampai habis seakar-akarnya. Atau urusnya seperti apa, aku serahkan pada panglima perang saya. Cukup lama saya tidak bikin VT karena kesibukan ya. Ini barusan saya lihat TikTok saya coba lihat DM-nya banyak sekali. Ada yang menghina, mencemooh, menghujat, dan tidak sedikit juga yang memberikan support bahwa langkah yang saya ambil ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Ya seperti inilah kehidupan, bahwa setiap langkah pasti ada resiko dan tidak semua langkah itu bisa menyenangkan semua pihak. Saya mengambil langkah untuk tetap membersamai Sahara dan suaminya, dan saya bisa mempertanggungjawabkan karena ya pekerjaan saya memang demikian. Saya bisa melihat dari bukti-bukti yang diberikan dan kami kumpulkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya adalah tokoh agama, perbuatannya bisa dimintain pertanggungjawaban secara hukum. Bebas setiap orang mempersepsikan apapun tentang saya sebagai pribadi maupun Ibu Sahara.